Perkenalkan, nama saya Sony Primas Sembiring dengan NIM 1930 20 50 2044. Saya merupakan mahasiswa Universitas Palangkaraya Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 5. Perkenalkan, nama saya Sonia Primas Sembiring dengan NIM 1930 20 40. Saya merupakan mahasiswa Universitas Palangkaraya Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan tugas besar mata kuliah perancangan arsitektur 5 yang sudah saya kerjakan. Pada tugas kali ini, kami ditugaskan untuk merancang bangunan vertikal yang nature building terkait dengan potensi alami site sehingga tidak menimbulkan dampak masalah baru pada lingkungan. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka kebutuhan terhadap hunian yang layak untuk dihuni pun terus bertambah. Sehingga fenomena ini menimbulkan permasalahan yang baru karena minimnya ketersediaan lahan, sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan rumah atau hunian berbentuk apartemen yang layak untuk dihuni untuk mengatasi masalah kurangnya hunian yang layak huni bagi masyarakat dan mengatasi masalah kurangnya ketersediaan lahan. Selanjutnya, apartemen yang akan saya rancang berada di Jalan Temanggung Tilung, yang tepatnya berada di antara Jalan Temanggung Tilung 5 dan Temanggung Tilung 6. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam proses perancangan ide bentuk bangunan. Sketsa ide bentuk. Ide bentuk perubahan massa pada bangunan ini terbentuk dari beberapa aspek pertimbangan analisa tapak pada site. Dan ide bentuk ini juga dibentuk sesuai dari fungsi bangunan yang diambil, yaitu apartemen. Seperti yang kita tahu, beberapa analisa digunakan untuk menentukan atau menghasilkan bentuk bangunan. Antara lain seperti analisa matahari, analisa angin dan hujan, analisa kebisingan, analisa vegetasi, dan sirkulasi. Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu diperhatikan sebuah bangunan yang memiliki daya tarik dan kenyamanan. Berikut beberapa pertimbangan yang diambil sebagai ide bentuk. Yang pertama adalah konsep pemanfaatan sinar matahari dalam upaya penghematan energi. Merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi pada pencahayaan buatan. Hal ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan pencahayaan alami yang merupakan sumber sinar matahari. Hal ini dapat dilihat dari pengupayaan bangunan yang memiliki bentuk massa yang tipis dan mempunyai kedua sisi yang lebar, sehingga dapat memaksimalkan pencahayaan alami. Dapat kita lihat pada bentuk massa bangunan ini berbentuk seperti huruf V atau melebar, terbuka lebar, sehingga dapat memudahkan cahaya masuk ke dalam bangunan. Hal ini dapat membantu mengurangi penggunaan pencahayaan buatan karena dapat memaksimalkan penggunaan cahaya alami. Selanjutnya adalah pemberian bukaan yang lebih banyak pada bagian massa bangunan yang rendah, sehingga cahaya matahari bisa masuk ke bagian bawah bangunan sehingga akan menghemat penggunaan energi. Selanjutnya adalah konsep pemanfaatan roof garden. Bentuk massa bangunan dibuat untuk menyediakan roof garden pada area rooftop untuk menambah area hijau pada sekitar site. Karena di sekitar site ini dominan permukiman, sehingga dapat membantu menjaga keadaan suhu dan akhirnya bisa menjaga kenyamanan termal tanpa harus menggunakan energi yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, penggunaan roof garden atau tanam-tanaman pada bagian rooftop dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam bangunan, sehingga dapat mencegah
suhu di dalam bangunan menjadi panas dan tidak nyaman, sehingga kenyamanan termal bisa terjaga dan mengurangi penggunaan energi. Selanjutnya, pada bagian yang terkena panas matahari yang berlebihan akan diatasi dengan penggunaan sun shading.